Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang struktur perulangan. Saya Arik Ramadan, NPM 233210668. Saya Andre Sirait, NPM 233210494. Oke, yang pertama adalah struktur perulangan. Struktur perulangan atau disebut loop adalah instruksi kode program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah secara berulang-ulang selama kondisi masih memenuhi. Secara umum, struktur pengulangan di dalam program terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama, kondisi pengulangan, yaitu ekspresi bernilai boolean true or false yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Kondisi atau syarat ini ada yang dinyatakan secara eksplisit oleh pemrogram atau dikelola sendiri oleh komputer implisit. Badan atau bodi pengulangan, yaitu sumber aksi yang diulang selama kondisi pengulangan terpenuhi, yaitu benar. Oke, kemudian ada jenis perulangan pada Python. Itu terbagi menjadi tiga, yaitu pertama perulangan for, perulangan while, dan fungsi rekursif. Apa itu perulangan for pada Python? Perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python seperti list, tuple, string, dan lain-lain. For pada Python memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada kebanyakan bahasa pemrograman yang lain. Karena pada Python ia sangat berkaitan dengan sequence atau data kolektif, mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa lain, for pada Python dikenal sebagai for each. Oke, kemudian di sini ada sintaks for. Berikut contohnya adalah struktur sintaks metode for. Penjelasannya, sequence adalah sebuah nilai yang bersifat iterable atau bisa diulang-ulang. Di antara tipe data yang bersifat sequence atau iterable adalah list, tuple, string, dan lain sebagainya. Fungsi nilai dari sebuah item yaitu diekstrak dari sequence. Kemudian blok kode yaitu statement-statement atau perintah-perintah tertentu yang akan dieksekusi secara berulang. Perulangan while pada Python adalah proses pengulangan suatu blok kode program selama kondisi terpenuhi. Singkatnya, perulangan while adalah perulangan yang bersifat indefinite alias tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Sebuah blok kode akan dilakukan terus-menerus selama suatu kondisi terpenuhi. Jika suatu kondisi ternyata tidak terpenuhi pada iterasi ke-10, maka perulangan akan berhenti jika kondisi yang sama pada saat yang berbeda ternyata berhenti pada iterasi ke-100. Maka perulangan akan berhenti pada jumlah tersebut. Berikut adalah penulisan sintaks while. While dalam kurung kondisi. Kemudian stek pagar blok yang akan diulang. Terdapat tiga komponen utama. Yang pertama itu ada keyword while. Ini harus diisi. Yang kedua ada kondisi. Ini bisa berupa variabel boolean atau ekspresi logika. Dan yang terakhir ada blok atau kumpulan baris. Kode yang akan diulang-ulang agar kondisinya terpenuhi. Penulisan sintaks while dalam kurung kondisi titik dua blok kode yang akan diulang-ulang. Rik, pause bentar, Rik. Perulangan tanpa batas. Perulangan while sangat berkaitan dengan variabel boolean atau logical statement. Karena penentuan kapan suatu blok kode akan diulang-ulang atau ditinjau dari true or false dari suatu pernyataan logika. Sehingga jika suatu kondisi itu selalu benar, maka perulangannya pun akan selalu dieksekusi. Kemudian ini ada contoh perulangan tambah batas yang dimana while dalam kurung 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian dicetak halo dunia. Jika di run, maka sistem akan mencetak tulisan halo dunia berkali-kali tanpa henti. Untuk menghentikannya dengan menekan tombol CTR plus C jika menggunakan CLI atau dengan menekan tombol stop jika menggunakan ID atau sejenisnya. Pengertian fungsi rekursif. Dalam dunia pemrograman, fungsi rekursif merupakan sebuah perulangan yang bersifat non-iterasi. Sebenarnya, fungsi rekursif adalah sebuah fungsi biasa seperti fungsi def pada umumnya. Dia bisa dipanggil, bisa menerima parameter, bisa mengembalikan nilai, dan lain sebagainya. Hanya saja, sesuai namanya fungsi rekursif, itu bersifat rekursi yang dimana ia memanggil dirinya sendiri, sehingga menimbulkan efek perulangan. Perulangan ini bisa berhenti ketika kondisi tertentu tercapai, atau bisa juga bersifat tak terbatas.
Atau mungkin bahkan menimbulkan error karena pemanggilan fungsi yang tak ada habisnya. Kemudian itu adalah membuat fungsi rekursif. Untuk membuat fungsi rekursif, caranya sama saja dengan fungsi biasa. Yang membuat sebuah fungsi menjadi rekursif adalah karena ia memanggil dirinya sendiri. Berikut contoh yang paling sederhana yaitu contoh yang di atas itu pada saat di run terdapat error karena perulangan rekursif sudah dipanggil terlalu banyak dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Oleh karena itu sistem langsung dah. Bisa. Oke, selanjutnya contoh dari perulangan for yang akan kami jelaskan nanti. Dan contoh for loop menggunakan range dengan stop, step, dan start. Kami akan jelaskan juga nanti. Kemudian nanti saya akan menjelaskan dari contoh dari while loop sederhana dan while loop tak terbatas atau infinite loop. Oke. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang for loop. Pertama, kita buat fruits sama dengan dalam kurung apel, sorry, pisang, dan jeruk. Oke, fruits adalah sebuah list yang berisi ini adalah elemen-elemen dalam fruits, yaitu apel, pisang, dan jeruk. Kemudian kita ketikkan for in, in fruit. Lalu print dalam kurung i. Oke, perulangan for digunakan untuk mengiterasi setiap elemen yang ada dalam fruits dan mencetaknya. Nah, maka kalau dirandingkan dia akan jadi seperti ini. Keluarlah hasilnya. Apel, pisang, jeruk. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang for loop menggunakan range dengan start, stop, dan step. Yang pertama, kita buat dulu for i in range dalam kurung 20, 100, 20. Print dalam kurung i. Nah, yang pertama inilah 20 adalah loop dengan nilai ini. Nilai awal adalah start. Inilah nilai startnya. 100 adalah stop. Loop berakhir sebelum mencapai angka 100. Yaitu berarti nanti angkanya tidak akan sampai 100. Nah, 20 adalah step. Setiap iterasi atau i akan meningkat nilainya 20. Berarti 20 kelipatan 20. Nah, maka kalau di print hasil akan jadi seperti ini.
Nah, 20, 40, 60, dan 80. Iterasi, dia akan nilainya akan meningkat 20 setiap iterasi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian saya sini akan menjelaskan tentang contoh contoh dari while loop sederhana. Eh, I sama dengan 20, while I lebih besar 2. Sorry. Oke, yang I sama dengan 20 ini adalah inisialisasi variabel. Variabel I itu diinisialisasi dengan nilai 20. Kemudian loop while I lebih besar sama dengan 2 itu akan terus berjalan selama nilai I lebih besar atau sama dengan 2. Kemudian mencetak nilai I. Lalu I kurang sama dengan 2. Nilai I akan dikurangi sebesar 2 setiap kali loop dijalankan. Kemudian kita run. Nah, program-program ini akan mencetak nilai I mulai dari angka 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 42. Setelah I menjadi 0. Kondisi while I besar sama dengan 2 akan menjadi false atau loop akan berhenti. Oke, kemudian saya akan menjelaskan while loop tak terbatas. Oke, oke. Eh, ini merupakan menampilkan menu. Baris-baris ini akan mencetak opsi menu yang tersedia untuk pengguna, menghitung luas lingkaran, menghitung luas persegi panjang, atau keluar dari program. Kemudian kita akan masukkan nilai apa while true-nya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu ini yang pertama itu while true. While true itu untuk memulai loop yang akan berjalan terus-menerus sampai di break oleh salah satu kondisi. Kemudian user input atau input masukkan pilihan Anda itu artinya menerima input pengguna yang dimana meminta pengguna untuk memasukkan pilihan mereka satu, dua, atau tiga. Kemudian if user input sama dengan satu itu kondisi pilihan pengguna. Jika pengguna memilih satu, program meminta jari-jari lingkaran, kemudian menghitung luas lingkaran, menggunakan rumus pi kali r kuadrat, dan mencetak hasilnya. Kemudian saya akan masukkan bagian elif user. Oke, sini saya akan jelaskan ini. Yang kedua itu elif user input sama dengan 2, yaitu menghitung luas persegi panjang. Di sini jika pengguna memilih 2, program meminta panjang dan lebar persegi panjang, kemudian menghitung luas persegi panjang menggunakan rumus panjang kali lebar dan mencetak hasilnya. Dan yang terakhir yaitu elif user input. Oke, sorry. Yang ketiga.
sorry sini salah. Ter, eh, oke, yang terakhir yaitu pilihan tidak valid atau jika pengguna masukkan pilihan yang tidak valid, eh, bukan satu atau dua atau tiga, program akan mencetak bahwa mencetak pesan bahwa pilihan tidak tersedia. Sekarang kita runkan, kita masukkan ini terserah. Hasilnya akan output yang keluar akan seperti ini. Eh, Post, dah. Oke, Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.